Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam. sahabat sehat RSDK. Bertemu kembali dalam acara Auto Lunch bersama SIM RS. Perkenalkan, saya Lukman Harun dan sebelah kanan saya ada Mbak Tri Mardiati yang pada acara Auto Lunch kali ini akan menjadi pemateri dengan materi yang pertama yaitu cara membagikan link kegiatan melalui aplikasi Karya di Drive dan Karya di Link Share. Kemudian materi kedua yakni sosialisasi karya di mobile. Seperti biasa, acara kali ini akan dibagi menjadi dua sesi. Sesi yang pertama adalah paparan materi dan sesi yang kedua adalah sesi tanya jawab. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai acara yang pertama yaitu paparan materi. Mohon izin Bapak Ibu sekalian untuk bisa share screen paparan. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke. Bapak Ibu, sahabat sehat Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi, acara Autolans kali ini materi yang pertama adalah membagikan link kegiatan melalui aplikasi Karyadi Drive dan Karyadi Link Share. Sedikit flashback, apa itu Karyadi Drive? Karyadi Drive adalah sebuah platform cloud storage pribadi yang dikelola oleh divisi SIM RS dari RSUP Dr. Karyadi yang kita gunakan untuk menyimpan, mengelola, dan membagi file. Aplikasi ini dapat diakses via web, desktop, atau aplikasi mobile. Apabila kita ingin melakukan share link melalui aplikasi Karya di Drive ini, langkah pertama yang kita lakukan adalah yang pertama kita membuka aplikasi Karya di Drive kita, bisa melalui web atau melalui aplikasi desktop atau melalui mobile handphone kita. Kemudian kita bisa login menggunakan akun kita. Tetapi sebelumnya tentunya kita harus mendaftarkan akun kita, yakni akun email corporate kita, sehingga kita dapat mengakses karya di Drive ini. Setelah berhasil login, kita akan masuk ke tampilan dashboard seperti ini dan akan kita pilih file mana atau folder mana yang akan kita bagikan linknya. Caranya yakni dengan mengarahkan kursor kita, kemudian kita klik icon tiga titik, lalu kita klik icon share di samping file. Seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, salah satu dan beberapa kelebihan dari berbagi link melalui aplikasi Karya di Drive ini, kita bisa melakukan eh, op- optimisasi. Misal, kita bisa mengizinkan atau tidak mengizinkan, ini ada tulisannya allow editing, kemudian allow resharing, berarti kita, kalau kita centang di sini, kita mengizinkan untuk file tersebut di share ulang, dan kita bisa menyeting kadaluarsa tanggal untuk apa file tersebut dibuka.
Samping itu juga bisa mengaktifkan password untuk proteksi link share yang kita bagikan. Ini adalah opsi keamanan yang ditawarkan Karyadi Drive untuk share file kita. Langkah selanjutnya tinggal kita copy link dan kita bagikan link tersebut bisa melalui email, chat, atau media sosial lainnya. Untuk selanjutnya, materi berikutnya yaitu link rskaryadi.id. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari SIM RS UP Dr. Karyadi sudah membuat suatu aplikasi, yakni link rskaryadi.id. Ini sebetulnya seperti aplikasi Linktree kalau Bapak Ibu yang sudah pernah menggunakan. Jadi atau kalau Bapak Ibu yang sudah pernah membuka pelataran Kementerian Kesehatan, benar, itu biasanya juga ada menu-menu seperti ini. Jadi untuk mendapatkan atau bisa mengakses aplikasi ini dapat mendaftar ke SIM-RS dengan menghubungi extension 2000. Nanti Bapak Ibu bisa diberikan akses. Ini tampilan dashboardnya. Jadi eh, kita bisa menambahkan kegiatan. Yang pertama, caranya kita menambahkan kategori terlebih dahulu. Judul kegiatannya apa, kategorinya apa, kemudian menambahkan kegiatannya di sini, di sisi sini. Nah, seperti ini untuk form input kegiatannya. Bisa diisikan nama kegiatan, kategori kegiatan, kemudian ini contohnya. Nah, setelah jadi seperti ini nanti mendapatkan link yang bisa digunakan untuk kegiatan. Ini kita contohkan kegiatan seminar sehari perawat. Bapak Ibu, sahabat sehat RSDK, sedikit tips dan catatan. Yang pertama, apabila kita membagikan file melalui Karyadi Drive ini, diharapkan untuk tidak membagikan file-file yang bersifat sensitif tanpa password ya. Kemudian selalu periksa ulang izin aksesnya, siapa saja yang kita izinkan untuk mengakses file tersebut melalui link kita. Kemudian jika kita berkolaborasi dengan rekan-rekan yang lain, kita bisa menggunakan folder bersama jika ingin berbagi dengan tim kita. Eh, Demikian untuk materi atau paparan yang pertama. Kita lanjutkan ke materi kedua pada Mbak Tri Mardiati. Kami persilahkan. Terima kasih Pak Lukman untuk waktunya. Selamat siang Bapak Ibu. Di sini saya akan sosialisasi tentang karya di mobile. Mohon izin untuk share screen ya Bapak Ibu. Sudah terlihat ya Bapak Ibu untuk tampilan materi PowerPoint-nya. Di sini saya akan menjelaskan tentang karya di mobile. Untuk karya di mobile sendiri, tampilannya sudah terupdate seperti yang ada di layar Zoom ini ya Bapak Ibu. Jadi di sini ada tiga tombol. Untuk tombol yang pertama adalah tombol Pavilion Eksekutif Garuda. Tombol ini digunakan untuk pelayanan di Pavilion Eksekutif Garuda, khususnya untuk
pasien privat, dan asuransi komersial. Untuk asuransi dan penjamin yang ada di Rumah Sakit Karyadi, tampilannya seperti di layar Zoom ini, Bapak Ibu. Di antaranya ada yang dari Mandiri InHealth, kemudian dari Mandiri InHealth, kemudian Asabri, dari Mandiri Aksa, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian untuk poliklinik yang ada di eksekutif privat, di antaranya ada estetik terpadu Gardenia, Amarilis, vaksin, penyakit dalam. Untuk poli yang ada di eksekutif privat ini ada sekitar 23 poli, Bapak Ibu. Kemudian untuk tombol yang berikutnya adalah klinik rawat jalan reguler. Untuk tombol ini digunakan untuk pasien dengan debitur JKN. Poliklinik rawat jalan reguler dapat dilayani diantaranya di instalasi geriatri dan rehabilitasi medik atau murai, kemudian instalasi jantung atau elang, kemudian instalasi onkologi atau kasuari, kemudian instalasi rawat jalan merpati. Untuk fasilitas tombol berikutnya yang ada di Karyadi Mobile adalah hasil pemeriksaan elektronik. Fasilitas ini digunakan untuk menampilkan hasil penunjang laboratorium dan radiologi. Jadi ketika kita memilih hasil pemeriksaan elektronik tadi, nanti akan terhubung ke link aplikasi e-pasien Bapak Ibu. Jadi aplikasi pasien ini untuk mengakses diantaranya hasil penunjang laboratorium dan radiologi. Nanti Bapak Ibu dapat menginput nomor rekam medik, kemudian tanggal lahir dari rekam medis yang akan diakses, kemudian nanti ketik CAPTCA yang ada di sini, kemudian klik login. Nah, di sini kita tampilkan juga infografis mengenai aplikasi pasien itu sendiri. Jadi aplikasi e-pasien nanti jika ada pasien yang melakukan pemeriksaan laboratorium ataupun radiologi nanti dapat diakses di halaman e-pasien tersebut. Kemudian juga ada informasi mengenai menu data resep. Biasanya ini tampil jika pasien pernah melakukan pemeriksaan di klinik virtual. Nah, untuk di tampilan layar ini, misalnya hasil pemeriksaan laboratorium. Di sini ada 3 macam laboratorium, yaitu patologi klinik, patologi anatomi, dan mikrobiologi. Untuk contoh yang kita tampilkan di sini adalah patologi klinik. Nanti di e-pasiennya akan tampil pemeriksaan laboratorium patologi klinik. Kemudian jika diklik lihat, nanti akan tampil dari hasil laborat patologi klinik pasien tersebut. Untuk setelah selesai melihat hasilnya, bisa dilakukan klik tombol keluar. Kemudian hasil pemeriksaan selanjutnya adalah radiologi. Di sini ditampilkan hasil pemeriksaan radiologi pada pasien. Kemudian untuk melihat detail dari hasil pemeriksaan tersebut bisa dilakukan dengan klik tombol detail. Nah, setelah dilakukan klik tombol detail, nanti ada 2 tombol, yaitu lihat dan lihat foto. Jika kita klik lihat di tombol ini, Bapak Ibu, biasanya nanti akan tampil hasil pembacaannya. Kemudian untuk lihat foto ini biasanya hasil dari PACS-nya. Nah, ini misalnya untuk hasil pembacaan dari
pemeriksaan radiologi. Kemudian jika yang diklik tombol lihat data tadi, nanti akan muncul hasil PACS-nya. Untuk diketahui Bapak Ibu, yang ditampilkan di aplikasi e-pasien ini pemeriksaan yang diorderkan melalui RME, rekam medis elektronik ya Bapak Ibu. Demikian sosialisasi tentang karya di mobile. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Waktu saya kembalikan kepada Pak Lukman. Ya, terima kasih Mbak Tri. Baik, Bapak Ibu, sahabat sehat RSJK, memasuki sesi kedua, yakni sesi diskusi dan tanya jawab. Monggo Bapak Ibu yang sekiranya ada yang ingin ditanyakan, bisa bertanya langsung melalui aplikasi Zoom atau melalui kolom chat. Kami persilahkan. Ya, Mbak Tri, sepertinya sudah Tidak ada jelas yang bertanya semuanya ya Pak ini. Lukman ya. Dari penjelasan kita ternyata yang kemungkinan ada dua. Oh, Audien sudah paham semua atau audien ini ada ini Pak Lukman nih dari anonim. Jeng tanya, untuk aplikasi karya di mobilnya kok menteleng lama ndak respon ya, harus digimanain niku. Jadi gini, misal tidak respon, mungkin bisa direfresh dulu ya Bapak Ibu aplikasi karya di mobilnya, kemudian dilakukan untuk login lagi ke karya di mobilnya. Atau juga bisa dipastikan untuk koneksi internetnya. Harus dipastikan koneksi internetnya stabil ya Bapak Ibu. Mungkin seperti itu. Mungkin sambil bisa mengisi daftar hadirnya Bapak Ibu. Ini masih ada pertanyaan lagi ini dari anonim. Ada tombol klik refresh-nya jeng kuota internet saya full kok. Dicek kecepatan sampai 20 megabaitan. Sudah buka tutup ulang juga sepertinya tampilan beda dengan yang di presentasi tadi. Kalau tampilannya beda mungkin bisa diupdate dulu Bapak Ibu. Diupdate melalui Play Store. Jadi masih tampilan yang lama itu. Untuk tombol klik refresh memang tidak ada. Maksudnya klik refresh di HP-nya Bapak Ibu. Jadi di refresh di HP-nya. Seperti itu.
Nah, ini seperti sama seperti pertanyaan atas nama akun Sigma Boy. Izin tanya, Bu, ini karya di mobil saya kok tampilan tidak seperti yang dipaparkan ya? Apakah harus diupdate ya? Betul. Silahkan masuk ke Play Store untuk melakukan update di karya di mobilnya. Seperti itu. Ini coba saya tampilkan lagi untuk materi PowerPoint-nya tadi untuk menampilkan tampilan karya di mobilnya ya, Bapak Ibu. Nah, jadi dipastikan tampilannya seperti di layar Zoom ini, Bapak Ibu. Jadi kalau tampilannya belum seperti di layar seperti ini, berarti belum terupdate. Ini ada tambahan pertanyaan, Mbak Tri. Jadi Mhm. saat saya buka aplikasi kok tidak minta update versinya, nggih? Ya, izin menjawab ya Pak Lukman. Ya, Jadi gini, user atas nama Sigma Boy, memang tidak ada minta update versinya, tapi waktu buka mungkin di situ ada tombol update dan uninstall. Nah, coba diklik yang untuk fasilitas update-nya. Seperti itu. mungkin dari user anonim dan Sigma Boy ini bisa dicoba dulu. Ada pertanyaan. Ada pertanyaan lagi ya Pak Lukman ya. User atas nama Rizka 3M. Loh, ini namanya sebetulnya kok sama 3M ya Pak? Izin bertanya, di poli jantung untuk pasien BPJS belum ada pilihannya. Ini terjadi sejak poli jantung Merpati pindah ke Gedung Elang. Terima kasih. Untuk di karya di mobil bisa pilih yang tadi reguler, Mbak Rizka. Di situ pun nanti langsung diarahkan ke klinik jantung. Iya. Oh, ada tambahan itu. Permisi Bu, untuk materi nanti bisa dilihat di mana ya? Bapak Ibu sahabat RSCK nanti di akhir acara dari tim SIMRS akan membagikan link yang berisi materi-materi yang sudah kita sampaikan pada hari ini. Nanti Bapak Ibu sahabat sehat bisa mengaksesnya. Dan juga setelah acara ini selesai, rekaman file Zoom ini akan diupload di YouTube Pirukunan SIM RS ya Pak lah. SIMRS. Ya, nanti bisa diakses di situ. Ya, monggo bisa dikunjungi Bapak Ibu untuk YouTube Pirukunan SIM RS. Ya, kami ingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir bisa mengisi daftar hadir terlebih dahulu sambil menunggu jika ada pertanyaan atau
yang didiskusikan lebih lanjut? Waduh, langsung banyak ini pertanyaan ini, Mbak. Ini coba pertanyaan lagi akun atas nama Bayu Prasetyo. Saya coba buka hasil radiologi saya di Garadi Mobile, tetapi yang tampil tulisan "Ups, data tidak ditemukan." Untuk pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan kedua, apabila gambar radiologi tidak muncul, tetapi hasil ekspertisi bisa ditampilkan, apa yang dilakukan pasien? Apakah lapor radiologi atau SIM RS? Kemudian untuk pertanyaan ketiga, pasien akan mendapat notif WA dari Karyadi apabila hasil pemeriksaan laborat dan radiologi sudah bisa diakses. Akhir-akhir ini beberapa pasien cerita sudah tidak mendapatkan notif WA. Apakah ada kendala? Terima kasih. Coba saya jawab ya. Eh, Akun atas nama Bayu Prasetyo. Mungkin untuk yang poin pertama bisa dibantu nomor rekam medisnya ya. Saya coba untuk cek juga mungkin ya. Atau nanti eh, disampaikan ke SIM RS saja. Bisa menghubungi ke extension 2036 untuk dibantu. Seperti itu. Kemudian poin kedua, apabila gambar dulu tidak muncul tapi hasil asesmen bisa ditampilkan. Ini berarti maksudnya yang poin dua hasil PACS-nya di HP tidak bisa diakses ya, Mas Bayu ya? Atau gimana? Kemudian untuk yang poin tiga, notif WA, coba saya tanyakan ke teman saya ya, Mas Bayu ya. Ya, pertanyaannya spesifik sekali ini. Betul, gambar tidak bisa ditampilkan di HP. Hmm. Kalau di RMP-nya bisa tampil nggak, Mas Bayu ini untuk hasil radiologi yang dimaksud? Kalau misalnya di RMP-nya bisa tampil, tapi di HP tidak muncul, mungkin bisa konsulnya ke SIM RS. Tapi kalau di RMP-nya juga tidak muncul, berarti coba dilaporkan ke radiologi dulu. Kemungkinan ada gagal saat pengiriman ke PACS-nya. Seperti itu, Mas Bayu. Nah, di RMP tampil ya, Mas. Berarti eh, di HP tidak tampil. Di RMP tampil. Nah, mungkin dari SIM RS dilaporkannya ke SIM RS, nanti SIM RS saya coba bantu seperti itu. Mungkin bisa dilanjutkan ke extension 2036 saja Mas Bayu, nanti biar kita bantu cek seperti itu. Untuk poin yang tiga coba saya tanyakan dulu yang masalah notif WA dari Karyadi apabila hasil pemeriksaan laborat dan radiologi sudah bisa diakses. Mohon maaf, revisi untuk konsul bisa diarahkan ke 2000 dulu saja, seperti itu.
Baik, Bapak Ibu, sahabat sehat RSCK, kami persilahkan jika masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan, bisa sampaikan melalui kolom chat atau bisa bertanya langsung. Kami persilahkan juga sambil mengingatkan kembali Bapak Ibu sahabat sehat untuk bisa mengisi link daftar hadir yang sudah kita bagikan. Untuk pertanyaan tadi atas nama Bayu Prasto mungkin bisa dilanjutkan telepon ke STSN 2000 ya, Mas Bayu ya, biar kita TL. Alhamdulillah ada 55 peserta yang bergabung di Zoom siang hari ini, Mbak Tri. Ya, Ramai walaupun sekali ini. betul sekali. Kami infokan kembali bagi Bapak Ibu sahabat sehat bisa mengakses materi dan link yang sudah dibagikan di kolom chat. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sahabat sehat RSDK, kami persilakan kembali jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan bisa disampaikan melalui kolom chat atau bisa bertanya secara langsung melalui aplikasi Zoom ini. Kami persilahkan. Kami ingatkan kembali bagi Bapak Ibu sahabat sehat RSDK yang belum mengisi daftar hadir dapat mengisi daftar hadir pada link yang sudah tersedia di kolom chat dan bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan melalui kolom chat atau bisa bertanya langsung melalui aplikasi Zoom terkait materi yang sudah kita bawakan pada siang hari ini. Ini bukan pertanyaan. Mohon dikirim lagi materinya. Mungkin bisa dibantu untuk dikirim kembali link materi. Selamat siang, Bapak. Sepertinya sudah paham semua ini, Mbak Tri. Betul, Pak Lukman. Sudah tidak ada Karena pertanyaan lagi. penjelasannya terlalu jelas sekali ya. Jadi Bapak Ibu sahabat sehat ini sudah paham semua sepertinya. Ada pertanyaan. Selamat siang, Bapak Ibu. Izin bertanya dari Klinik Kamarilis ya.
Apakah hasil analisa sperma dan preparasi sperma sudah bisa diakses melalui Karyadi Mobile? Nah, ini pertanyaan bagus nih Mbak Tri. Monggo. Informasi terakhir dari pasien belum dapat dilihat di Karyadi Mobile. Nih, apakah bisa diberikan informasi Mbak Tri? Mohon izin bertanya untuk user atas nama klinik Amarilis. Untuk analisa sperma sama preparasi sperma itu masuk di pemeriksaan laborat yang mana ya? PA, PK, atau mikro? Mikro Mbak Tri. Oh, Mikrobiologi. mikrobiologi ya. Untuk sebelumnya sudah pernah ada yang sudah tampil di karya di mobile belum ya? Eh, Mbak, Bapak atau Ibu yang di klinik Amarilis? Ini ada tambahan info Mbak. Mbak Tri, jika di RME masuk ke mikrobiologi, tapi secara keilmuan harusnya lebih ke patologi klinik. Kami tanya ke beberapa pasien belum ada hasil tersebut. Berarti di RME-nya sudah bisa tampil ya ini ya, Mbak. Tapi kalau di karya di mobile tidak ada waktu dicek. Seperti itukah masalahnya? Mau izin bertanya, apakah dulu sudah pernah dikonsulkan ya yang pasien atas nama Mikael? Benar seperti itu, Mbak, yang ada di klinik Amarilis? Oh, betul ya. Eh, sudah pernah saya sampaikan ke developernya, mungkin bisa telepon telepon lagi saja ke 2000 ya, Mbak, untuk kendala yang tadi pasien Mikael itu. Seperti itu. Biar nanti untuk selanjutnya pasien yang melakukan pemeriksaan tersebut bisa diakses di karya di mobilnya. Seperti itu, nggih. Mungkin jawabannya seperti itu dulu. Nanti Hmm. bisa telepon ke 2000 lagi, nggih. Baik, Bapak, Ibu, sahabat sehat RSJK, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, izinkan kami untuk menutup acara Auto Lunch with SIM RS yang hari ini dan sampai bertemu kembali di acara Auto Lunch selanjutnya dengan materi-materi lain yang lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.